Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam program kuliah perbankan syariah, produk-produk perbankan syariah. Kali ini kita akan bahas tentang produk transfer dan inkaso. Salah satu produk jasa yang ada di bank syariah ya. Pekan lalu kita sudah bahas tentang letter of credit. Nah, sekarang kita masuk ke transfer dan inkaso. Apa itu transfer, apa itu inkaso? Nah, kita akan bahas sebentar lagi. Eh, Pada prinsipnya program atau produk jasa ini dia menggunakan akad wakalah bil ujroh. Nah, ya. Ini ada apa namanya dalilnya? Hadis Nabi riwayat muttafaq alaih dari Ibnu As-Sa'idi Al-Maliki diriwayatkan dari Busra bin Said bahwa Ibnu Sa'di Al-Maliki berkata, Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah atau zakat. Setelah selesai dan sudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan saya agar diberi imbalan atau fee. Saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang aku beri. Aku pernah bekerja sepertimu pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan. Saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah, terimalah, dan bersedekahlah. Muttafaq alaih. Jadi tentang imbalan ini dasarnya hadis ini ya. Eh, ada wakalah, ada ujroh ya. Jadi mewakilkan dan juga ada pengambilan fee ya. Karena ada orang yang mau mewakilkan kita, pastinya sesuatu yang lumrah pula ya, yang mewakilkan itu mengambil fee yang besarannya tertentu. Sebagai contoh ini transfer ya. Transfer dana adalah kegiatan yang dimulai dari perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Agak panjang ya, tapi intinya adalah transfer ya, kita mau transfer ke siapa, itu adalah proses transfer. Penyelenggara transfer dana yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia, bukan bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan, dan maksudnya dan bukan bank. Jadi ada dua ya, ada yang bank dan yang bukan bank ya. Jadi nanti akan kita bahas ya. Ternyata ada juga yang bukan bank ya melakukan kegiatan transfer dana ini. Metodenya transfer ada dua macam ya, transfer rupiah dan transfer falas. Saat ini kita akan bahas transfer rupiah saja ya. Transfer falas nih punya kekhasan tertentu ya. Kita akan bahas pada kesempatan yang berikutnya. Transfer rupiah ini bisa dilakukan dengan tiga cara ya, menggunakan ATM, SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, dan RTGS ya. Nah, kira-kira begini. Jadi kita akan lihat mana yang lebih menguntungkan ya buat kita sebagai bank atau kita sebagai nasabah ya, mana yang paling enak. Nah, ini contoh yang pertama adalah melalui clearing ya. SKNBI. SKNBI itu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Ya, kalau kita mau kirim uang, kita dari kita kepada penerima, kita datang ke bank kita, ya, itu nanti kita akan isi form akalat wakalah transfer. Jadi mewakilkan kepada bank untuk melakukan proses transfer, ya, kepada pihak penerima. Ya. Nanti Bank A akan membuat warkat atas dasar form yang kita isi, dia akan bikin warkat clearing. Ya. Warkat clearingnya kemudian akan dikirim ke Sistem Clearing Indonesia, ya, Sistem Clearing Nasional SKNBI ini. Atas dasar warkat tersebut, BI nanti akan ngecek ya saldo bank ya, masing-masing bank, Bank A dan Bank B. Bank A ada nggak uangnya ya.
Kalau ada uangnya dia akan debit, dia pindahkan ke bank B sesuai perintah yang ada dalam warkat. Ya. Setelah dikredit saldo bank B, ya bank BI, ya nanti bank B akan menerima, ya akan menerima warkat kredit tersebut, ya infonya saldonya ada kenaikan. Nah, dia akan mengkredit rekening penerima, ya atas dasar tersebut. Ini sistem transfer yang dulu kita kenal, ya, yang dulu kita kenal. Ini sistem yang sudah lama sekali, ya. Nah, sekarang sudah mulai berkembang, ya sistem ini kemudian dibatasi, ya dibatasi hanya untuk transaksi di bawah 100 juta. Ya, nanti kalau di atas 100 juta dia harus ikut sistem clearing yang lain, ya, sistem transfer yang lain, ya. Kegiatan operasional clearing pun mulai jam 8 sampai jam 3, ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan apa namanya mengisi form wakalah di atas jam 3, maka akan dilakukan pada esok hari, ya. Nah, ini waktunya juga cukup lama sebetulnya karena kita dari bank kemudian menyiapkan warkat, warkat dikirim ke Bank Indonesia, Bank Indonesia kemudian mengkredit. Nah, ini memakan waktu yang cukup lama karena dilakukan secara manual, ya. Nah, ini bisa 3 sampai 4 hari lah, ya, baru sampai ke penerimanya. Ya, sekitar itu, ya. Nah, yang kedua sistem RTGS. Apa itu RTGS? Real time gross settlement, ya, real time gross settlement. Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Ya, jadi melalui mekanisme BI RTGS ini peserta dapat didebit dan dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Transaksi 100 juta ke atas, uang yang kamu transfer antar bank bisa langsung sampai saat itu juga, real time, ya, real time. Ya. Jadi real time itu artinya uang kita langsung, ya, langsung. Tapi maksudnya real time ini tidak betul-betul real time, ya, karena dia ada gross settlement juga, ya, ada settlement juga, sehingga butuh waktu mungkin tidak sampai berhari-hari, bisa mungkin 1 sampai 2 jam prosesnya, ya. Biayanya pasti lebih besar daripada yang clearing biasa. Dan ini dia punya aplikasinya, ya, jadi ada sistem. Jadi dia input di sistem, jadi lebih maju lah daripada yang sistem clearing tadi, ya. Biayanya pasti lebih besar daripada clearing yang biasa. Nah, clearing yang biasa kayak yang di bawah 100 juta kalau mau pakai RTGS boleh juga, ya, tapi konsekuensinya tadi biayanya lebih besar daripada transfer biasa. Ya, kisaran 25.000 sampai 50.000 tergantung banknya masing-masing, ya. Nah, kira-kira begini, ya. Jadi si pengirim mengisi form wakalah transfer, ya, kemudian bank akan input sistem RTGS, otomatis secara sistem Bank Indonesia akan melihat inputan kita, ya. Kemudian mereka akan ngecek saldo rekening bank A. Kalau memang ada, BI akan langsung mengkredit rekening bank B. Di bank B sendiri akan muncul, ya, pengkreditan dari bank A. Tujuannya untuk siapa? Itu akan dilakukan langsung proses mengkredit rekening penerima. Kira-kira begini, ya, sistemnya. Jadi tidak melalui clearing lagi, tapi menggunakan sistem ini, ya. Jauh lebih cepat, ya, karena tidak manual lagi, ya, tidak manual lagi, tapi sudah by system. Nah, ini kira-kira, ya. Kemudian yang ketiga, transfer bisa kita lakukan via ATM. Merupakan layanan bank yang memungkinkan pemegang kartu ATM dapat memanfaatkan seluruh terminal ATM bank yang terhubung dengan jaringan ATM tertentu. Maksudnya provider ATM, ya, provider ATM. Hampir sebagian bank besar di Indonesia sudah bergabung dengan jaringan ATM tertentu. Aplikasi transfer dana antar bank di ATM tertentu secara real time, online, atau dana yang transfer saat itu juga bisa digunakan oleh pengirim setelah pengirim menerima pemberitahuan transaksi berhasil. Jadi ini betul-betul real time kalau ATM itu. Jadi nggak perlu nunggu 1 jam atau 2 jam saat dia transfer,
via ATM, itu saat itu juga langsung diterima. Nah, ini dia. Jauh lebih canggih daripada RTGS maupun clearing ya. Jaringan ATM ini sudah banyak ya, jaringan ATM bersama ada, ATM link ada. Atau jaringan ATM bank itu sendiri ya, itu juga ada. Nah, jadi provider udah banyak ini. Dan ini rasanya yang saat ini cukup digandrungi, tapi pastinya ada kelemahannya ya, masing-masing tadi ada 3 hal tersebut, pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi kita akan bahas. Nah ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi pengirim nanti datang ke bank ATM bank A ya, dia input tek 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 segala macam, data langsung dikirim ya. Pada saat itu juga pada saat kita enter, data langsung masuk ke provider. Pada saat yang bersamaan ya, provider akan mengecek saldo bank saldo bank A dan kemudian mengkredit ke bank B sesuai perintah yang dikirimkan by data. Ya, data itu kemudian otomatis mengkredit rekening penerima pada saat itu juga. Nah, jadi tidak lagi ada manual lagi ya. Ini langsung sistem by system. Ya, sistem by system. Jadi waktunya itu segera ya, real time ya, tidak ada jeda ya, tidak ada jeda. Baik. Nah, bagaimana perbandingannya ya? Eksekutor transfer bank tadi clearing ya, itu dilakukan oleh BI kemudian ATM itu dilakukan oleh provider bank ya. Kemudian settlement-nya ini kalau transfer biasanya dilakukan tergantung ya oleh masing-masing bank ya. Dia nggak bisa langsung tiba-tiba biasa dikumpulin dulu gitu, dikumpulin sekian banyak baru dikirim, baru diinput gitu ya, baru dibikin warkapnya. Jadi nggak satu nggak, dia ada jam-jamnya. Kalau RTGS kapanpun segera bisa dilakukan ya, tapi tetap di hari kerja. Sementara di ATM, kapan saja mau pagi, siang, malam, 24 jam, ya sehari, 7 hari sepekan, tidak kenal waktu libur, ya, kecuali ATM-nya rusak. Ya. Saran dari Pak Sana, kalau transfer harus di kantor cabang RTGS, kalau ATM di mesin, minimum kalau transfer bank nggak ada, RTGS 100 juta, kalau ATM itu variatif tergantung masing-masing bank. Maksimal transaksi, kalau transfer di bawah 100 juta, RTGS tidak ada, ATM variatif, tapi biasanya dia nggak sampai 100 juta ya, mungkin 25 juta, 50 juta, 100 juta lah gitu ya. Kenapa? Karena juga ini masalah perlindungan konsumen ya. Jadi kalau misalkan via ATM itu bisa besar, maka bisa terjadi sesuatu ya, misalkan dihipnotis segala macam, orang bisa langsung kehilangan uang. Jadi kalau di ATM itu dia ada maksimal penarikan, maksimal transfer per hari itu ada biasanya. Ya bukan hanya untuk bank sebetulnya itu, tapi untuk nasabah. Nah, harganya lihat ya, biayanya. Nah, ini lihat. Ya 5.000, 25.000, 6.500. Nah, mana yang kira-kira buat kita menguntungkan ya kita ambil ya. Jadi insya Allah ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah sistem yang ada saat ini ya. Jadi jangan dikira sistem ini tidak berkembang, ya pasti akan berkembang lagi. Mungkin teman-teman sekarang tahu ada yang namanya Flip ya. Ini model transfer yang luar biasa dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa di UI kalau nggak salah ya. Nah itu luar biasa, dia bisa transfer kemanapun tanpa biaya. Wah, free ya, free biaya, luar biasa itu ya. Nah, itu perkembangan yang teknologi pastinya, yang perkembangan produk ya, produk bank yang disesuaikan dengan teknologi yang ada saat ini. Jadi rekan-rekan sekalian, produk-produk yang ada yang saya jelaskan saat ini itu adalah produk yang ada saat ini ya. Jadi bukan tidak mungkin itu berkembang terus. Mungkin produknya sama tapi cara penyajiannya yang berbeda. Nah, seperti ini transfer baru yang saya sampaikan baru 3 ini. Ya padahal ada lagi yang lainnya ya. Flip ya. Bahkan mungkin sekarang orang transfer apakah bisa melalui Indomaret misalkan?
Alfamart bisa? Bisa ternyata ya. Sebetulnya ya mirip-mirip transfer ya, tapi dia pembayaran kita transfer kemana kemana ke hotel, ke segala macam ya. Pesanan hotel kita transfer dananya via Alfamart. Ah, itu, perkembangan ya, perkembangan dan memang, masa depan itu, apa namanya, teknologi akan menguasai kita, ya. Untuk itu pengetahuan kita tentang teknologi juga perlu kita kembangkan, ya. Baik, manfaatnya ya untuk bank pastinya keuntungan atau fee setiap transaksi, mendapatkan keuntungan selisih kurs dalam hal transfer falas. Untuk nasabah hemat waktu, lebih aman, hindari uang palsu, ya. Jadi sekarang udah nggak saatnya lah kita menggunakan membawa-bawa uang tunai ya, cukup dengan transfer-transfer aja lah, bayar-bayar segala macam ya. Bahkan ada historicalnya ya, kalau kita pakai transfer itu ada historicalnya. Jadi ya kita juga diingatkan nanti oleh bank ya. Risiko operasional ini, risiko yang mungkin terjadi ya. Sekarang kita bahas tentang inkaso. Eh, ya sebetulnya sekarang istilahnya sudah, apa namanya, sudah tidak banyak dikenal lagi ya sebetulnya dengan adanya sistem clearing nasional ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai sebuah pengetahuan, kita akan bahas ya. Inkaso adalah penagihan cek bilet giro suatu bank yang berada di suatu wilayah clearing atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di wilayah clearing yang berbeda. Nah, jadi clearing itu pasti ada perbedaan tempat ya. Jakarta, Surabaya, Bandung itu masing-masing punya clearing sendiri ya, apa namanya, di Banten dan lain-lain ya, masing-masing biasanya provinsi ya, biasanya per provinsi. Nah, ini contoh ya. Contoh yang pertama adalah, inkaso yang dilakukan oleh bank, sama-sama bank ya, misalkan pengusaha B dapat, apa namanya, apa, membayar ya, membayar cek ya kepada pengusaha A ya dengan cek Bank A Jambi ya. Nih sementara pengusaha ini nasabah Bank A Jakarta. Apa yang dilakukan oleh bank nasabah, ini, dia akan datang ke banknya di Jakarta, Bank A ini, dia akan mengirimkan warkat tersebut kepada Bank A di Jambi. Ya, itu namanya menginkasokan, menagih sebetulnya, penagihan ya. Collection sebetulnya ini, mengkolek ya. Nah, Bank A di Jambi akan ngecek rekening pengusaha B, kalau ada akan langsung didebat dan dikirim ke rekening Bank A di Jakarta untuk ditujukan kepada pengusaha A. Ini yang paling simpelnya ya. Nah ini, gimana kalau ternyata bank apa, ceknya itu adalah cek Bank B di Surabaya ya, di pengusaha A menerima giro Bank B di Surabaya ya. Sementara dia adalah pengusaha di Jakarta. Dia nggak ada hubungan sama Bank B. Jadi dia berhubungan sama Bank A di Jakarta. Nah, Bank A ini dia ternyata punya perwakilan di Surabaya, punya cabang ya. Maka dia akan kirim ke cabang Bank A di Surabaya, cabang A di Bank Surabaya kemudian melakukan clearing ya, penagihan via clearing ya di Bank B. Ya, jadi ini kan berbeda clearing nih. Jadi yang satu di Surabaya, satu di Jakarta. Nah, yang melakukan clearing siapa? Ya Bank A di Surabaya. Dia clearing ke Bank B ngecek rekening pengusaha B, kemudian kalau ada memang langsung lakukan pembayaran. Ya, terus ke sini pembayaran sehingga diterima oleh pengusaha A. Ya. Kemudian bagaimana kalau Bank A tidak, harus apa namanya, melakukan penagihan ke wilayah yang dia nggak punya cabang, ya. Dia nggak punya cabang berarti dia menggunakan koresponden, bank lain yang ada di Jakarta yang memiliki cabang di, misalkan kondisinya adalah pengusaha A menerima giro Bank B di, nah maksudnya ini bukan tapi di Pontianak ya, di Pontianak. Nah, pengusaha A kirim ke Bank A di Jakarta. Bank A ternyata dia nggak punya nih, apa namanya, cabang di Pontianak ya, maka dia hubungi Bank C. Bank C Jakarta, dia punya cabang di Bank C Pontianak. Ah, jadi pengirimannya 2 kali tuh ya. Bank C inilah yang kemudian akan melakukan clearing di Pontianak ya. Kemudian selanjutnya
melakukan pembayaran. Nah, ini kira-kira inkasus seperti ini ya. Jadi proses penagihan intinya ya, proses penagihan. Kalau tadi transfer kan ngirim uang, kalau ini menagih uang. Nah, kayak gitu ya. Bedanya antara transfer dan inkasus itu seperti itu ya. Manfaatnya bagi bank adalah mendapatkan komisi pastinya, kemudian promosi, meningkatkan pelayanan, pengendapan dana inkaso sejak ditagih sampai dicairkan ya. Karena pasti kalau orang keluarin cek dia harus nyiapin dana kan. Kalau sampai nggak ada dananya dia akan kena denda ya. Manfaat buat bank menghemat biaya transaksi penagihan nasabah ya. Daripada dia harus pergi ke sana ya, pastinya cukup lewat bank saja. Menghemat waktu, proses, kemudian menghindari risiko kehilangan dan juga uang palsu pastinya ya. Risikonya adalah risiko operasional. Disebabkan oleh human error maupun fraud ya. Nah, ini referensinya ya. Jadi tentang akad wakalah bil ujroh. Nah, baik rekan-rekan sekalian, demikian saja materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Silahkan jika ada pertanyaan dan saran bisa di komen di video ini atau kirim email ke zulkifli24@yahoo.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya.